Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ayu Prastiwi, NIM 193131053. Saya mahasiswa IAIN Surakarta, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari kelas 4B. Dalam video saya kali ini, saya akan bercerita menggunakan metode gambar berseri. Untuk lebih lanjutnya, tonton terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Di sini nanti ibu akan menampilkan atau menceritakan dongeng dengan menggunakan metode gambar berseri. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, untuk menambah semangat kalian, ibu punya es breaking nih, nanti ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Nah, semuanya udah siap belum untuk belajar? Sudah? Bagus ya semuanya. Nah, langsung saja ya kita belajar. Nanti ibu akan menceritakan menggunakan gambar berseri. Ada yang tahu nggak nanti ibu menceritakan tentang apa? Tentang cerita apa? Belum tahu? Nah, ibu menceritakan tentang cerita fabel yang berjudul Monyet yang Tamak. Ada yang udah pernah dengar ceritanya belum? Belum? Ya udah, nanti simak terus ya. Nah, nanti ceritanya seperti ini. Nanti ibu mempunyai beberapa gambar, nanti akan ibu ceritakan alurnya. Nanti teman-teman semua simak ya. Baiklah teman-teman, ibu akan menceritakan cerita yang berjudul Monyet yang Rakus. Pada suatu pagi, di sebuah hutan yang sangat lebat sekali. Di sana ada beberapa macam hewan, yaitu ada hewan kura-kura yang bernama Opan dan Apin, ada hewan kelinci yang bernama Isman, ada hewan monyet yang bernama Onyet, ada hewan beruang yang bernama Ahsan, dan ada hewan musang yang bernama Cici. Nah, mereka itu hewan yang sangat baik sekali, suka menolong, suka membantu sesama. Namun, suatu ketika Onyet pun berubah menjadi jahat, menjadi rakus, menjadi tamak. Dan pada suatu hari, mereka sedang berkumpul di sebuah tempat yang mereka sering tempatin untuk bercerita. Si Onyet pun mengatakan, teman-teman, apakah kalian sudah tahu ada festival buah raksasa di kampung sebelah? Si Opan pun menjawab, sudah Onyet, aku sudah tahu. Dan si Onyet pun berkata, bagaimana kalau kita ke sana? Si Isman pun menjawab, tidak Monyet, kita tidak perlu ke sana karena di sana sangatlah jauh dan sangatlah mengerikan perjalanannya. Dan si Cici pun juga melarang, tidak Monyet, aku nggak mau ke sana. Aku nggak mau kita kenapa-napa di sana. Namun Onyet pun tetap ingin pergi ke sana. Onyet pun mempunyai ide, yaitu ide mengajak Apin, yaitu salah satu kura-kura kembar itu, untuk berlomba berlari. Onyet pun berkata, hai Apin, apakah kamu tahu kehebatanku? Tidak Onyet, di sini yang paling hebat siapa? Di sini yang paling hebat adalah Raja Hutan, yaitu Raja Singa.
Tidak, Raja Singa tidak hebat. Yang paling hebat adalah aku, kata Onyet. Jika kalian tidak percaya, maka Apin besok harus berlomba berlari denganku. Aku ingin menunjukkan kehebatanku. Dan Apin pun menerima permintaan lombanya dari Onyet. Dan keesokan harinya si Onyet dan si Apin berlomba berlari di sebuah jalan di tengah hutan, dan disaksikan oleh teman-teman mereka. Ada si Isma, Cici, dan Ahsan untuk menjadi juri di dalam perlombaan tersebut. Nah, dalam perlombaan tersebut Onyet pun mempunyai ide agar Onyet bisa mengajak Apin untuk pergi ke festival buah raksasa. Onyet pun berkata, "Hai Apin, apakah kamu bersedia untuk menemaniku di festival buah raksasa?" Dan Apin pun menjawab, "Tidak Onyet, aku tidak setuju karena Opan pun melarangku untuk pergi ke sana." Dan Onyet pun mempunyai perjanjian lagi kepada Apin. "Apin, aku mempunyai perjanjian. Jika nanti aku yang menang, kamu harus ikut aku pergi ke festival buah raksasa di kampung sebelah. Dan jika kamu yang menang, nanti aku akan mengikuti apa mau kamu." Apin pun berpikir panjang. Gimana ya Onyet? Aku takut dengan abang aku karena aku sudah dilarang untuk pergi ke sana. Tidak apa, Apin. Abang engkau pasti tidak akan marah dengan engkau. Baiklah kalau begitu, aku menyetujui perjanjian kita. Oke Monyet, ayo kita lomba lari. Ketika mereka, Onyet dan Apin berlomba berlari di pertengahan jalan, tiba-tiba Onyet merasa lapar. "Aduh, aku lapar sekali. Aku tadi belum sarapan. Gimana ya? Aku mau makan dulu Apin pun juga lambat sekali larinya. Tidak akan bisa menyusul aku. Ya udah deh, aku makan dulu di bawah pohon itu." Dan Monyet pun makan buah pisang di bawah pohon. Nyam nyam nyam. Aduh, perut aku udah kenyang sekali. Tapi kok aku jadi ngantuk ya? Ya udah, aku tidur dulu sebentar Apin pun juga belum terlihat. Dan Onyet pun tertidur dengan lelap. Tiba-tiba kura-kura pun sudah terlihat dan melihat Onyet sedang tertidur. "Loh, Onyet kok tertidur? Aku akan berlari lebih kencang biar nanti aku yang menang." Dan Apin pun berlari dengan sangat kencang. Tiba-tiba ada teman-teman yang menjadi jurinya itu melihat si Apin dan berteriak, "Ayo Apin, 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 kamu pasti menang." Dan tiba-tiba Monyet pun terdengar suara teman-temannya itu dan terbangun. Terus Monyet bilang gini, "Wah, aku sudah dikalahkan oleh kura-kura. Aku harus segera mungkin berlari sekuat tenaga." Terus Monyet pun berlari. Dan tiba-tiba kura-kura pun tersalib oleh Onyet. Dan Onyet pun melakukan kecurangan, yaitu Onyet menyenggol badan kura-kura hingga kura-kura tersandung. Dan akhirnya yang menang itu adalah si Onyet. Dan dengan perjanjian yang sudah ada, Apin pun harus mengikuti maunya Monyet pergi ke festival buah raksasa di kampung sebelah. Nah, suatu paginya si Onyet pun itu datang ke rumah si Apin. "Tok tok tok, Assalamualaikum." Dan Apin pun menjawab dari dalam rumah, "Waalaikumsalam. Siapa itu?" "Aku Onyet, Apin." "Oh Onyet, ayo masuk Onyet." Dan Onyet pun berbicara, "Apin,
ayo kita berangkat ke festival buah raksasa di kampus sebelah. Sebentar Onyet, aku sedang mempersiapkan makanan untuk bekal aku nanti di perjalanan. Dan Onyet pun melihat si Apin sedang memasukkan buah-buah yang sangat banyak di dalam tas kura-kura. Dalam hati Onyet pun berkata, wah, banyak sekali buah-buahan yang dimasukkan ke dalam tas si Apin. Aku mau itu nanti minta di perjalanan. Dan setelah itu mereka pun berangkat. Apin tak lupa berpamitan dengan abangnya, yaitu Opan. Abang, aku mau pergi dulu ya dengan Onyet. Mau kemana Apin? Aku mau pergi ke festival buah raksasa. Dan Opan pun hanya terdiam. Terus mereka pun melanjutkan perjalanannya. Nah, di pertengahan jalan mereka berdua pun merasa lapar. Monyet pun berkata dengan si Apin, aduh Apin, aku sangat lapar. Aku tadi belum sempat makan. Ya udah, kita istirahat dulu ya, Onyet, di samping jalan itu, di pinggir jalan. Dan kura-kura pun mengeluarkan makanannya. Dan si Onyet pun hanya melihat si Apin yang sedang memakan buah pisang. Si Onyet pun berkata, hai Apin, apakah itu yang kamu makan? Ini buah pisang Onyet. Wah, sepertinya enak ya. Iya, emang. Itu kan buah kesukaanmu Onyet. Iya, memang pisang itu buah kesukaanku. Apakah aku boleh meminta beberapa buah kepadamu? Tidak Monyet, bukan, aku tidak membolehkanmu untuk memakan buahku. Namun ini untuk stok kita perjalanan nanti, karena perjalanan kita masih sangat jauh. Baiklah kalau begitu. Dan mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Nah, di saat melanjutkan perjalanannya, Onyet pun mempunyai ide untuk menjebak si Apin agar Onyet bisa memiliki semua isi tas si Apin yang berisi buah-buahan. Si Onyet pun merencanakan sesuatu yang sangat jahat, yaitu menjebak si Apin agar Apin jatuh dan terpeleset dan semua makanannya tertumpah dan Monyet bisa mengambilnya dan memakan sepuasnya. Nah, terus di pertengahan perjalanan Monyet pun berbicara dengan si Apin. Apin, aku duluan ya, karena engkau jalannya sangat lambat. Aku tunggu di depan sana ya. Monyet pun berbohong dengan Apin. Dan Monyet pun di depan perjalanan sudah merencanakan sesuatu, yaitu ingin menjatuhkan si Apin menggunakan tali agar si Apin pun tersandung di tali itu dan terjatuh. Nah, Onyet pun segera menyusun rencananya. Ketika itu si Apin pun datang dan melewati tali yang jalan yang sudah diberi tali si Onyet. Namun Apin pun tidak terjatuh, dan Onyet pun yang sedang menunggu di atas pohon sambil memakan buah pisang terkejut. Duh, kok Apin tidak terjatuh ya? Apakah ada yang salah dengan jebakan ini? Dan Onyet pun tiba-tiba langsung turun dan menghampiri si Apin. Hai Apin, kau sudah datang ya? Aku tunggu dari tadi. Si Onyet pun berbohong, padahal Onyet pun sedang menyusun rencana yang sangat jahat untuk Apin. Nah, habis itu Onyet pun merasa kesal. Ini kenapa sih kok jebakannya nggak bisa? Terus Onyet pun berpikir lagi. Onyet pun mempunyai ide lagi. Gimana nih aku harus ngapain lagi? Aku harus membuat jebakan apa lagi? Dan Onyet pun berpikir, oh iya, aku punya ide. Ideku adalah aku membuat lubang, nanti akan aku tutupi dengan daun-daunan dan
ketika si Apin lewat di jalan tersebut, Apin akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Oke, aku akan mempersiapkan rencana itu. Dan Onyet pun berkata dengan Apin, "Hai Apin, aku duluan ya, karena aku itu kebelet pipis, jadi aku duluan ya. Atau kalau enggak, kamu duluan aja, nanti aku susul." Oke Monyet, tapi jangan lama-lama ya, aku takut. Oke Apin, aku tidak akan lama. Terus mereka pun berpisah dan si Onyet pun langsung meninggalkan si Apin, dan Apin pun melanjutkan perjalanannya. Nah, di ujung jalan Onyet pun langsung menyusun rencananya, yaitu membuat lubang di tengah jalan dan ditutupi oleh dedaunan agar nanti ketika si Apin lewat, Apin pun akan terjatuh ke dalam lubang tersebut dan semua makanan yang ada di dalam tasnya Apin akan menjadi milik Monyet. Nah, habis itu Monyet pun langsung bersembunyi di atas pohon untuk melihat si Apin sedang melewati jebakan yang sedang dia buat. Dan ternyata Apin pun bisa melewati lubang tersebut. Apin pun tidak terjatuh dalam lubang tersebut. Terus Monyet pun sangat-sangat kesal. Ini kenapa sih kok jebakan yang aku buat selalu gagal terus? Monyet pun sangat kesal. Terus Monyet pun berdiri di itu depan lubang, di depan lubang yang dia buat sendiri. Dan tiba-tiba ada yang melempar batu ke arah si Onyet, dan Onyet pun terjatuh ke dalam lubang yang dia buat tadi. Nah, terus Monyet pun marah-marah. Ini siapa yang melempar batu hingga aku terjatuh dalam lubang yang sedang aku buat sendiri? Dan habis itu Monyet pun bisa naik dari lubang yang dia buat tadi dan terus menghampiri si Apin. Dan Apin pun berbicara, "Onyet, kenapa sih kamu pipisnya itu lama sekali? Katanya tadi sebentar." Terus Onyet pun hanya terdiam karena Onyet pun masih marah. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan mereka berdua ada bunyi suara dor 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 dor, yaitu bunyi suara dari tembak pemburu. Terus mereka berdua langsung kaget. Aduh, apa itu? Suara apa itu? Dan tiba-tiba tangan si Apin pun sudah dipegang oleh si pemburu, dan Onyet pun terkejut langsung meninggalkan si Apin. Apin pun berteriak kepada Monyet, "Onyet, tolong aku, tolong, jangan tinggalin aku, tolong aku nggak mau dibawa oleh pemburu. Onyet, tolong, tolong," gitu. Nah, namun Onyet pun tidak mendengarkan itu suara Apin. Onyet langsung lari yang sangat jauh dan sangat kencang meninggalkan Apin. Nah, habis itu keesokan harinya si Onyet pun mencari Apin. Di mana ya Apin? Apin dibawa kemana ya? Rumah pemburu itu di mana ya? Terus Onyet pun mencari Apin, terus hingga ketemu di suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah rumah si pemburu, dan si Onyet pun melihat Apin. Di situ Apin kakinya sudah ditali oleh pemburu. Namun Onyet pun melihat Apin sedang makan buah yang sangat banyak dan buah-buahan yang sangat lezat. Setelah itu Onyet pun menghampiri si Apin. "Halo Apin, assalamualaikum." "Waalaikumsalam Onyet." Kamu kenapa kesini Onyet? Bukankah kemarin kamu meninggalkan aku?" "Maaf Apin, kemarin aku itu terkejut, jadi aku lari sekuat mungkin. Aku takut dengan pemburu." Terus Apin pun terdiam. Lalu Onyet pun berkata, "Hai Apin, itu kok makanan kamu banyak sekali?" Dan Apin pun menjawab, "Iya, pemburu itu sangat baik kepadaku. Dia memberiku banyak makanan buah-buahan yang sangat-sangat lezat." Dan Onyet pun merasa iri kepada si Apin.
Duh, kok itu ya makanan Apin banyak sekali, pemburu itu kok baik sekali kepada Apin. Aku juga ingin seperti Apin, tapi bagaimana ya caranya? Dan Onyet pun memikirkan ide lagi, bagaimana aku bisa memakan buah-buahan seperti Apin. Dan Onyet pun mempunyai ide, dan idenya adalah membohongi si Apin lagi. Onyet pun berkata, "Apin, apakah engkau tidak rindu dengan abang engkau?" Dan Apin pun menjawab, "Aku sangat rindu dengan abang aku. Namun bagaimana? Aku di sini terperangkap dan kakiku aja sudah ditali oleh pemburu itu. Bagaimana ya? Bagaimana kalau tali itu aku lepaskan dari kakimu?" "Emang bisa, Onyet?" "Bisa. Tapi nanti kamu ikatkan tali itu di kaki aku ya. Jadinya kita bertukaran. Nanti aku yang di sini. Nanti kamu pulang aja. Temuilah abang engkau, karena abang engkau pasti rindu dengan engkau dan khawatir." "Baiklah, Onyet. Apakah kamu tidak keberatan, Onyet?" "Tidak, demi makanan." Enggak, demi teman maksud aku." Baiklah, kalau begitu aku talikan tali ini di kakimu ya, Onyet." "Ya, Apin, silahkan." Dan Apin pun langsung pergi meninggalkan Onyet. Dan Onyet itu memakan makanan buah-buahan yang sebenarnya untuk Apin langsung dimakan oleh Onyet dengan sangat lahap sekali, karena Onyet waktu itu menjadi monyet yang sangat rakus dan tamak. Nah, terus si Apin pun meninggalkan si Onyet yang kakinya sudah ditali oleh si Apin tadi. "Onyet, aku pergi dulu ya, aku mau pulang. Aku ingin menemui abang aku takut abang aku khawatir denganku." "Baiklah, Apin, hati-hati ya." "Oke, Monyet, kamu tidak apa-apa kan?" "Tidak, Apin, kamu segeralah pergi." Dan Apin pun pergi untuk pulang dan menemui si abangnya. Dan di situ Onyet pun tidak bisa kemana-mana, dan tiba-tiba pemburu itu datang. "Ini monyet siapa di sini? Kok ada monyet di sini?" Dan Onyet pun terkejut. Onyet pun ingin berlari, namun kakinya sudah ditali oleh si Apin, dan Onyet pun tidak akan bisa pergi ke rumahnya lagi, tidak akan bisa pulang ke rumahnya lagi. Nah, di pertengahan jalan saat pulang, Apin pun tiba-tiba ada yang menarik tangannya, dan Apin pun terkejut. "Aduh, jangan pemburu, jangan bawa aku lagi." Apin mengira itu pemburu, dan ternyata itu adalah abangnya, dan abangnya telah mengikuti setiap perjalanan Apin dan si Onyet. Abangnya pun bercerita bahwa tadi dan kemarin-kemarinnya itu si Onyet ingin menjebak si Apin agar terjatuh dari jebakannya. Namun rencana Onyet pun digagalkan oleh abangnya, dan Apin pun merasa bersalah telah tidak mengikuti apa kata abangnya untuk tidak pergi ke festival buah. Namun abangnya tidak marah, dan abangnya pun mengajak si Apin untuk pergi ke festival buah raksasa tersebut. Abangnya pun berkata, "Apin, kita kan sudah sampai di sini. Sebentar lagi kita juga itu dekat dengan kampung festival buah raksasa." Dan Apin pun menjawab, "Iya, Abang. Bagaimana kalau kita ke sana?" Dan abangnya pun si Opat menyetujui perkataan dari Apin, dan Apin pun sangat gembira. Mereka berdua pergi ke festival buah raksasa, dan sepulangnya mereka membawa buah melon dan buah semangka yang sangat besar sekali untuk ditanam di ladang mereka berdua. Si Opan pun berkata, "Apin, alangkah lebih baiknya nanti biji ini kita tanam di ladang kita, agar nanti saat berbuah teman-teman kita, hewan-hewan di hutan bisa merasakan buah raksasa ini." Dan Apin pun menjawab, "Wah, ide yang bagus itu, Abang. Baiklah, nanti kita akan tanam biji-biji ini di ladang kita."
Dan selesai ceritanya. Nah teman-teman, setelah mendengar cerita yang ibu ceritakan menggunakan metode gambar berseri ini, ibu akan sedikit recalling ya, dan bertanya kepada kalian, hal apa aja sih yang dapat kita ambil dari cerita di sini? Ayo, ada yang tahu nggak? Hal yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, kita jadi orang nggak boleh tamak dan rakus. Yang kedua, kita nggak boleh sombong. Seperti si Onyet tadi. Habis itu kita nggak boleh jadi orang yang licik seperti Onyet tadi, yang ingin menjebak si Apin untuk mendapatkan makanannya si Apin gitu ya. Terus yang keempat itu, kita harus berbuat baik, karena perbuatan yang kita lakukan akan berbalik ke diri kita sendiri. Misalnya ketika kita berbuat baik, maka perbuatan yang kita lakukan itu akan berbalik kepada kita. Dan begitu sebaliknya, jika kita berbuat jahat, nanti perbuatan jahat itu juga akan kembali lagi ke diri kita. Jadi alangkah lebih baiknya kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun gitu ya teman-teman. Nah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kalian boleh pulang. Sebelum pulang, alangkah lebih baiknya kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Hati-hati ya teman-teman, nanti kalau pulang nunggu jemputan dulu ya, nanti biar dijemput sama ayah sama bundanya kalian masing-masing. Dan untuk yang pulang sendiri, nanti kalian hati-hati di jalannya, jangan suka kucikan di jalan ya, biar nanti nggak ketabrak sama motor. Oke, hati-hati. Sampai jumpa kembali.